Selamat datang di podcast Nusantara. Hari ini kita akan memasuki salah satu episode paling dramatis dalam sejarah Indonesia, yaitu kita akan membahas pendudukan Jepang di tahun 1942 hingga 1945. Walaupun hanya berlangsung 3 tahun, periode ini penuh dengan perubahan besar, di mana penderitaan yang dirasakan rakyat Indonesia sekaligus momen-momen yang membuka jalan menuju kemerdekaan Indonesia. Mari kita mulai dari latar belakang global yang membawa Jepang ke Indonesia. Pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945 merupakan salah satu periode paling dramatis dan paling bersejarah dalam bangsa Indonesia. Meskipun berlangsung hanya 3 tahun, masa ini menciptakan penderitaan mendalam bagi rakyat, perubahan besar dalam struktur sosial dan politik, serta momentum yang membuka jalan menuju kemerdekaan Indonesia. Untuk memahami bagaimana Jepang bisa menguasai Indonesia pada waktu itu, kita harus memulainya dari konteks global pada awal abad ke-20, yang dimana Jepang setelah era restorasi Meiji berubah menjadi negara modern yang sangat kuat dalam bidang militer, industri, serta ilmu pengetahuan. Modernisasi tersebut membuat Jepang mampu bersaing dengan negara-negara barat. Namun, sebagai negara kepulauan yang miskin akan sumber daya alam, Jepang memiliki ambisi besar untuk memperluas wilayahnya dan mendapatkan minyak, karet, serta sumber daya penting lainnya untuk mendukung mesin industrinya. Ambisi ekspansionis Jepang berpuncak ketika mereka menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Serangan ini memicu pecahnya Perang Pasifik. Jepang kemudian bergerak cepat menguasai wilayah Asia Tenggara dan Pasifik, termasuk Filipina, Malaya, Burma, dan Singapura. Indonesia yang dikenal sebagai Hindia Belanda pada waktu itu menjadi target penting karena memiliki cadangan minyak yang sangat besar. Di sisi lain, Belanda sendiri sedang berada dalam kondisi lemah akibat negaranya diduduki Jerman pada tahun 1940. Pasukan sekutu di Asia Tenggara pun tidak cukup kuat mempertahankan wilayah Hindia Belanda. Pertempuran besar seperti pertempuran Laut Jawa dan penyerangan Jepang ke pusat-pusat minyak di Tarakan, Balikpapan, serta Palembang membuat posisi Belanda semakin terdesak. Hingga akhirnya pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dalam perjanjian di Kalijati, Subang. Penyerahan ini menjadi titik awal masuknya Jepang sebagai penguasa baru di wilayah Indonesia. Ketika pertama kali datang, Jepang disambut oleh sebagian rakyat Indonesia dengan penuh harapan bahwa Jepang memanfaatkan keinginan bangsa Indonesia untuk bebas dari kolonialisme Belanda melalui propaganda besar-besaran. Mereka menyebut dirinya sebagai saudara tua dan membawa slogan Nippon Cahaya Asia Nippon Cahaya Asia, serta Asia untuk bangsa Asia. Banyak rakyat, terutama yang pernah mengalami penindasan panjang di bawah pendudukan Belanda, percaya bahwa Jepang akan menjadi pembebas. Namun, kenyataannya yang terjadi kemudian jauh dari janji manis yang dibawa Jepang pada waktu itu. Tujuan sebenarnya Jepang menduduki Indonesia adalah menggunakan Indonesia sebagai sumber daya untuk mendukung Perang Jepang di kawasan Pasifik.
Dalam menjalankan pemerintahannya, Jepang menerapkan sistem pemerintahan militer. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 bagian besar, yang dimana Jawa dan Madura ditangani oleh Angkatan Darat ke-16 dengan pusatnya di Jakarta. Sumatera berada di bawah kendali Angkatan Darat ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi. Sementara itu Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berada di bawah Angkatan Laut Jepang dengan pusat pemerintahan di Makassar. Karena dikuasai penuh oleh militer, kebijakan Jepang bersifat sangat keras, disiplin, serta represif. Tidak ada ruang bagi rakyat untuk melawan atau menolak. Dalam bidang ekonomi, Jepang menerapkan kebijakan yang sangat merugikan rakyat, yang dimana pemerintahan Jepang memusatkan seluruh kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan mereka pribadi. Sistem perdagangan bebas dilarang. Seluruh hasil pertanian seperti beras, karet, dan kopi disita. Pajak diperbesar dan rakyat dipaksa menyerahkan hasil panen dalam jumlah yang sangat besar. Akibatnya, terjadilah kelangkaan bahan makanan yang memicu kelaparan di banyak daerah. Namun, aspek paling kejam dari pendudukan Jepang adalah kebijakan Romusa. Romusa ini adalah pekerjaan paksa yang direkrut dari desa-desa untuk bekerja membangun jalan, jembatan, rel kereta api, lapangan terbang, dan tanggul. Mereka dikirim ke berbagai daerah termasuk luar Jawa seperti Sumatera, Burma, dan Thailand. Para Romusa bekerja tanpa upah dengan makanan yang sangat minim dan kondisi kesehatan yang buruk. Diperkirakan ratusan ribu Romusa meninggal akibat kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang. Di bawah pendidikan Jepang juga menutup sekolah-sekolah peninggalan Belanda dan menggantinya dengan sistem baru yang sederhana. Bahasa Indonesia dan bahasa Jepang digunakan sebagai bahasa pengantar. Murid-murid diwajibkan menghormati Kaisar Jepang setiap pagi melalui upacara Seikeirei dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo. Pendidikan selama masa Jepang lebih banyak diarahkan untuk menanamkan disiplin, loyalitas kepada negara Jepang, dan menyiapkan tenaga kerja guna kepentingan perang Jepang. Walaupun pendidikan menurun secara kualitas, penggunaan bahasa Indonesia secara luas justru memperkuat posisi bahasa nasional. Dalam bidang politik, Jepang melarang berdirinya partai politik, tetapi mereka membentuk berbagai organisasi yang sebenarnya digunakan untuk mengerahkan tenaga rakyat. Organisasi-organisasi seperti Putra atau kepanjangannya Pusat Tenaga Rakyat dan Jawa Hokokai Finjinkai, organisasi wanita, dan Gokutotai, organisasi pelajar, dibentuk untuk memobilisasi rakyat agar mendukung Jepang. Meskipun tampak sebagai alat propaganda Jepang, organisasi-organisasi ini justru memberi kesempatan bagi tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara untuk kembali tampil ke ruang publik dan mendapatkan dukungan dari rakyat. Dalam bidang militer, Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer dan militer untuk melatih rakyat, antara lain Seinendan, Keibodan, dan terutama PETA atau Pembela Tanah Air. PETA dibentuk pada 1943 untuk melatih pemuda Indonesia menggunakan senjata dan disiplin militer. Walau awalnya dimaksudkan untuk membantu Jepang dalam perang, PETA menjadi salah satu warisan terpenting karena para anggota kelak menjadi tulang punggung TNI. Banyak tokoh-tokoh penting seperti Jenderal Sudirman, Gatot Subroto, dan Ahmad Yani berasal dari PETA. Nah, kehidupan sosial masyarakat selama pendudukan Jepang penuh dengan propaganda.
Jepang mengontrol media secara ketat. Radio dan surat kabar digunakan sebagai alat penyebar ideologi Jepang. Rakyat diwajibkan mengikut upacara-upacara pengenakan simbol Jepang dan tunduk kepada nilai-nilai budaya Jepang. Semua bentuk kritik atau perlawanan yang ditindak tegas. Semua bentuk kritik atau perlawanan ditindak tegas oleh Jepang, termasuk melalui penyiksaan, penangkapan hingga hukuman mati. Nah, memasuki tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan besar dalam perang. Bom-bom sekutu menghantam kota-kota penting, jalur pasokan terganggu, dan wilayah-wilayah yang dikuasai Jepang satu persatu direbut kembali oleh sekutu. Dalam kondisi terdesak ini, Jepang mencoba menarik kembali simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Untuk mewujudkannya, Jepang membentuk BPUPKI pada tahun 1945. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia bertugas mempelajari dasar-dasar negara dan mempersiapkan konstitusi. Dalam sidang-sidang BPUPKI, lahirlah gagasan-gagasan penting termasuk Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945. Setelah BPUPKI selesai bekerja, Jepang membentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. PPKI bertugas untuk mempersiapkan pembentukan pemerintahan Indonesia yang merdeka. Namun sebelum rencana Jepang terwujud, pada 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Kekosongan kekuasaan ini dimanfaatkan oleh para pemuda Indonesia untuk mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya, pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan pendudukan Jepang berakhir. Pendudukan Jepang meninggalkan dampak besar bagi Indonesia. Nah, dampak negatif yang ditinggalkan oleh Jepang yaitu berupa penderitaan, kelaparan, penindasan, serta hilangnya ratusan jiwa bangsa Indonesia karena kerja paksa. Namun, di sisi lain, terdapat dampak positif yang mempercepat kemerdekaan, antara lain meningkatnya penggunaan bahasa Indonesia, pengalaman organisasi bagi para tokoh nasional, serta terbentuknya pasukan peta yang menjadi cikal bakal kekuatan militer Indonesia pada masa Jepang. Juga membantu mempersiapkan struktur pemerintahan melalui BPUPKI dan PPKI yang kemudian digunakan sebagai fondasi negara Indonesia merdeka. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Sebuah masa yang penuh penderitaan, tetapi sekaligus menjadi fondasi paling penting dalam kelahiran bangsa Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jika kamu ingin versi yang lebih panjang atau lebih lengkap lagi, bisa komen di bawah. Bye. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.